Sebelumnya aku minta maaf dulu, izin. Aku kadang kalau udah janjian sama orang, sebelum aku berangkat tuh kadang aku berharap semoga nggak jadi. Karena aku mager buat pergi. Yang penting itu rekas yang bener gimana, itu tetap pilihan hidup dia mau ngikutin saran kita atau enggak, yang penting kita tetap menjadi sahabat dia gitu. Pacarnya siapa? Oh my god. Halo guys, balik lagi sama gue Luna di Voice Note. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, Kaji dan Safa. Hai. Dan terima kasih sudah mau datang ke Voice Note. Sama-sama, makasih juga udah ngundang aku ke sini. Biar aku telat. Enggak apa-apa loh, aku tuh aman banget orangnya. Terima kasih. Oh iya, Kaji dan gimana kabarnya? Baik, FYI buat kalian yang nggak tahu, aku tuh udah pernah ketemu sih, cuma belum kenal banget. Ketemu tuh 5 tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu. Iya, Umur aku 15 tahun. Ya, masih kayak imut-imut gitu. Sekarang juga masih imut-imut, cuman nggak nyangka aja udah. Wah, udah dewasa. Sedikit alis. Wow, perkembangan yang bagus ya, teman-teman. Oh ya, kakak lagi sibuk apa nih? Sekarang ya, akhir-akhir ini aku kemarin baru selesai syuting film sama ada mini series gitu aja sih, lagi mau menikmati liburan akhir tahun dulu. Oh iya, tahun baru dan Natal, Mbak. Betul. Oh ya, ngomong-ngomong, aku denger nih, film kakak bakal tayang tanggal 12 Februari ya? Ah iya, film Waru, benar judul itu Waru, bakal tayang nanti di bioskop tanggal 12 Februari. Jadi buat kalian jangan lupa nonton nanti ya. Tim horornya sepi banget nih. Gimana kalau kita dengerin voice note Boleh? dari netizennya Alifa Media? Boleh. Voice note apa ya, K-pop? Bentar ya. Coba. Mereka curhat atau Iya. gimana? Oh. Mereka curhat. Kali ini, aku lupa ngasih tau, kita bakal ngebahas tentang fake friend. Sangat banyak dijumpai ya. Itu di mana-mana itu, semua orang ngerasain. Takut dia. Kalau aku mau cerita nih. Aku kan punya teman yang udah lama banget sama aku. Tapi akhir-akhir ini aku ngerasa dia cuma ada pas butuh aja. Aku capek, tapi aku juga takut sendirian. Aku harus lanjut atau berhenti ya? Kita pacaran ya, Iya. kita berhenti ya. Atau berhenti ya. Gimana menurut kakak? Itu kan teman ya konteksnya. Iya. Mungkin kalau aku bisa nilai sedikit dari orang itu, dari secuil voice itu, kayaknya dia tuh orangnya ini ya, nggak enakan kayaknya. Nggak enakan sih. Nggak enakan kan? Biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh ragu buat nolak, ya kan? Juga takut tadi sendirian, dibilang. Takut ditinggalin. Bener. Jadi kalau menurut aku kuncinya ini aja sih, kayak balik lagi ke diri sendiri. Yang penting kamu tuh ikhlas buat misalnya bantu dia atau nemenin dia. Tapi kalau ada di saat-saat kamu ngerasa kayak ini berlebihan deh aku bantuin dia, itu nggak apa-apa banget untuk nolak dan bilang enggak gitu ke dia. Kalaupun misalnya dia tiba-tiba langsung ninggalin kamu, ya itu kan salah kamu. Berarti dia yang nggak bener lah ibaratnya gitu. Nanti aku yakin kedepannya pasti ada lagi kok teman yang baik gitu. Kalau kita menyebarkan energi yang positif, energi yang baik, nanti juga orang-orang baik yang bakal mendekat ke kita. Iya. Gitu. Kayak kalau di TikTok tuh ada quotes gitu kayak people come and go.
Ya kan? Betul. Aku udah Gen Z banget belum? Udah dong. Kamu kan emang Gen Z. Gimana sih? Aku bilang kemarin ke tim Hall, aku tuh Gen Z, bukan yang Gen Z banget. Oke, apalagi kita semakin dewasa, semakin tua umurnya, ya semakin sadar emang people come and go, nggak bisa memaksakan kehendak kita gitu. Selagi temennya nggak merugikan sih menurut aku ya, Hmm. nggak apa-apa banget buat oh ya udah tetap temenan, cuman ya mungkin nggak seintens itu untuk berkomunikasi. Karena kadang capek nggak sih Kak kayak dengerin orang yang lagi butuh sama kita gitu, kayak butuh curhat, tapi kayak kita udah kasih saran dia tetap batu gitu. Apa sih rasanya keras kepala. Keras kepala. Iya. Kalau dari pengalaman pribadi aku ya, Yang boleh dong ceritain. kalau dari pengalaman pribadi aku, kalau emang udah sahabatan senempel itu, Erat itu. kita udah punya prinsip gini, misalnya dia curhat terus kita kasih tahu solusinya dia batu, ya udah. Yang penting kita udah kasih tahu yang benar gimana, itu tetap pilihan hidup dia mau ngikutin saran kita atau enggak, yang penting kita tetap menjadi sahabat dia gitu. Itu emang butuh waktu yang lama sih, karena aku sama sahabatku tuh kayak udah lebih dari 10 tahunan gitu. Jadi kita udah bodo amat kalau misalnya dia tiba-tiba sedih, curhat, terus kita kasih tahu, makanya gini, jangan kayak gini, awas ya kayak gini lagi. Terus misalnya beberapa hari kemudian dia gitu lagi, ya udah aja, no hard feeling, karena itu tadi udah 10 tahun temenan, jadi kayak ya udah itu hidup dia gitu. Toh kita tetap masih jadi sahabatnya, kita support aja, kecuali udah bener-bener yang merugikan dia gitu, yang bener-bener bikin dia bahaya lah atau apa, baru kita harus lebih keras dan tegas kasih taunya. Jadi orangnya sabar banget berarti ya. Kalau aku guys, aku baru sahabatan tuh, aku punya 4 sahabat. 3 sahabat dari SMK. Mungkin karena umur masih 20 tahun jadi kayak masih 4 tahun gitu. Itu ya loh yang PKL bareng. Oh, Itu jadi sahabat aku, yang ciwi-ciwinya. iya. Yang foto-fotoin kakak. Iya, gitu. aku ingat. Nah terus adalah pokoknya masalah mereka, kebanyakan mereka tuh masalahnya di percintaan. Ya, namanya juga muda. Ya apalagi itu biasa. umur-umur puber ya, 17, 18, tapi aku 20 tahun sekarang. Ya maksudnya masa-masa itu, dan aku gampang capek gitu loh energinya kalau semisal aku udah ngasih saran, udah kayak, karena gini, kalau temanku butuh ke aku tuh aku memposisikan diri sebagai dia gitu, jadi aku ngerasa kadang tuh ngerasain capeknya juga jadi dia gimana, tapi dia tetap batu keras kepala. Aku Gak apa-apa, itu kan nanti gini, kalau misalnya udah kamu kasih tahu kayak makanya kan gue udah bilang apa, gituin aja, udah gituin biasanya. apa lu Ya kan, gituin semoga aja. kamu nonton ya. Iya. Puput mana dia, awas kamu bandel banget. Gitu lah pokoknya guys. Oke. Terus kalau semisal fake friend menurut kakak itu gimana sih? Fake friend, apa ya, menurut aku mereka cuman orang-orang yang apa ya, kadang kesepian kali ya. Jadi dia tuh kayak butuh banyak company, jadi dia kayak bisa membuat hal yang palsu aja di depannya gitu, untuk orang tuh bisa suka sama dia. Oke. Karena kayak ada yang bilang juga nih quotes kayak everyone's friend is, pokoknya aku lupa, pokoknya everyone's friends is not, pokoknya kayak orang itu kalau misalnya dia punya temenan sama semua orang banyak, berarti dia nggak punya teman sejati ibaratnya. Oh. Gitu. Oke. Tapi itu kan quotes ya, balik lagi teman-teman. Ya, lagi ya teman-teman. Gitu Di atas singgung. sih, iya. Zin. Bab. Bom. Bom. Zom. Gen Z banget. Gen Z guys, aku tuh Gen Z loh aku masuknya. Iya ya. Tapi Gen Z awal banget. Oh, generasi Generasi awal. 1. Ah iya. Ada tuh yang bagi jadi tiga, Oh, iya. iya, gen awal apa gitu namanya, yang tengah-tengah sama yang akhir. Gen Z tuh kayak dibagi 3 gitu loh. Aku baru tahu yang Gen Z guys. Gitu. Kalau kamu mungkin Gen Z
tengah ya. tengah mungkin Mm-mm. 2005. Gen Z tengah. Kita tuh perlu fake nggak sih, maksudnya di beberapa kondisi? Sebenarnya kalau untuk persahabatan sih ya, untuk tadi kan ngomongnya teman. Temen. Kalau teman tuh sebisa mungkin jangan fake sih. Kalau teman. Temen. Tapi kalau misalnya untuk pekerjaan, hal-hal yang profesional, itu aku bilangnya bukan fake, tapi tahu manner aja. Oke. Kadang kan tapi namanya manusia, kadang ada hal yang nggak sesuai sama kita, pilihan hidup, pandangan hidup kan beda-beda. Tapi di pekerjaan itu pasti ada yang namanya manner, jadi kita harus ngikutin aja jalannya kayak gimana. Jadi kita sebisa mungkin nggak perlu nge-fake Kalau sama teman, iya jangan sih. Tapi memalsukan karakter tuh fake atau enggak? Kalau sama temen iyalah pasti. Teman-teman ya? Buat apa coba tujuannya? Ya Bingung kayak kan? sok alim atau Iya, wah suka banget lagi orang kayak gitu ya. Kalau dalam pertemanan, iya kalau kalau dalam pertemanan kayak, iya apaan sih lo, masa sok gitu lah. Paling sudah auto udah nggak mau sih aku pasti temenan sama orang kayak gitu. langsung cut off berarti. Aku banyak banget pertanyaan di kepala aku Boleh, ya. keluarkan semuanya. Gimana cara menghadapi fake friend dari sisi keinginan? Cara ngadepinnya ya? Kalau aku sih biasanya yang dulu-dulu, sekarang juga dan untuk kedepannya berusaha jaga jarak aja. Bukan berarti kita kayak langsung nggak kenal sama orang itu. Kalau aku, yang penting kayak ya udah aku kenal dia, mungkin dia baik, tapi aku tahu misalnya dia fake, ya udah aku kayak cukup tahu aja. Aku tahu gitu, cukup tahu aja. Kecuali orang itu sudah membahayakan aku atau merugikan aku, baru aku benar-benar cut off yang kayak aku nggak kenal sama orang itu. Tapi Kak Jina tahu gak sih ciri-ciri fake friend tuh yang gimana dari pengalaman sendiri gitu? Banyak sih pasti. Cuman 3 dong ciri-cirinya dong. Yang aku tahu aja ya teman-teman, biasanya itu tadi kayak suka kita kan pasti tahu orang banyak dong, Iya. kenal banyak orang, dan teman kita yang A nggak mungkin kenal sama teman kita yang B. Iya. Nah misalnya di temen yang di geng A ini dia ngomonginnya gimana, terus teman-teman yang di B dia ngomonginnya beda lagi, atau saling ngomongin dari belakang, itu menurut aku udah fake banget. Dan apa ya jadi hilang respect aja sih kalau aku. Apalagi kalau nyebarin rumor ya. Iya, untuk dia dapat spotlight gitu. Biasanya kan banyak kan kayak gitu. Ada bahasa kasarnya. Apa? Pick me. Oh, pick me. Oh iya, betul. Pick me. Biar orang tuh menaruh atensi penuh ke dia. Iya. Jadi dia kayak gitu. Yang udah bohong juga enggak apa-apa, ngasih rumor-rumor juga enggak apa-apa. Yang penting orang tuh jadi kayak interest ke dia. Gimana sih cerita padahal mah. Jadi semua orang larinya ke dia. Iya. Exactly. Tapi aku punya pengalaman loh di rumorin. Masa di aku pertama kali masuk kuliah. Itu seminggu pertama udah ada rumor jelek. Oh ya? Dan pas aku semester 3 awal semester 3 itu dirumorin, dan bukan sama fakultasku tapi orang lain, fakultas tetangga. Oh gitu. Iya, dimana mereka nggak kenal aku. Mereka nggak tahu gimana. Kalau kayak gitu sih diemin aja. Tapi aku gemes gitu loh, kayak kadang iya, tapi apalagi masih muda ya, rasanya tuh kayak pengen naik ngomong langsung di depan mukanya ya lagi. Apa sih? Lu tuh Apa sih? gak bisa ini deh, lu tuh gak tahu gue gitu. Gitu dong, emosi aja ya. Iya, tapi setelah kayak aku juga pasti banyak lah yang ngomongin jelek-jelek dan segala macam, cuman itu tadi aku biasa aja, karena lama-lama aku enjoy ngelihat mereka tuh berspekulasi. Iya. Kayak gini tahu, masa gini, iya itu begini, so kayak wah, kadang tuh ada yang membelain, terus ada yang apa, jadi kayak lucu juga ya kita nonton di balik itu semua gitu, mereka berspekulasi tentang kita, padahal salah satu pun nggak ada yang benar gitu kan. Iya. Lucu Kayak aja. imajinasinya tuh Iya. mereka Kreatif banget gitu rasanya tuh ya. Sama aku tuh suka banget kalau semisal orang-orang kayak gitu, biasanya itu kan perkumpulan ya. Iya.
maksudnya ada perkumpulan yang tempat dia nge-fake kayak ya biar Iya. jadi spotlight yang banyak bilang. Tapi aku pernah ngeliat kondisi di mana nih tim horor denger juga ya, di mana mereka saling serang sampai akhir Di dalam kubu dalam itu. kumpulan Nah, itu kayak adrenalin naik banget kayak ayo depanku berantemnya gitu. Gue mau lihat dong gitu. Karena ya itu tadi kenapa aku bilang kalau dalam pertemanan jangan sebisa mungkin jangan fake, karena kalian bakal hancur juga nanti Iya. ujung-ujungnya. Orang dia bisa kayak gitu ke orang lain bukan berarti dia nggak bisa gitu ke kalian juga, ke gengnya itu. Iya. Gitu kan. Emang kalian harus pakai logika kalian ya guys ya, biar terjauhkan dari orang-orang seperti itu, dan jangan seperti itu. Yes. Ya teman-temanku, gengsi Yes. generasi 1, 2, 3 ada generasi Izin. ada dong sekarang izin bang. Bab. Gimana kalau kita main games? Wow, boleh. Games apa tuh? Gamesnya we listen and we don't judge. Cuman maaf ya Kak Jinan, kemarin aku udah banyak we listen and we don't judge ya. Di sini kan bapak mamaku kan Oh, bongkar. oke. Saya nggak mungkin bongkar semua dong. Ya, Masih satu aja nggak ada sih. satu aja. Satu aja. Oh ada tadi banget barusan. Oke. Oke. Satu aja kalau kamu nggak apa-apa deh. Kalau aku baik ya satu aja. Kalau gitu nanti saya disidak di rumah. Oh ini Kak jadi gitu. Terus takut ya. Benar lagi. Oke, kita main dulu ya. Oke. We listen and we don't judge. Aku dulu. Aku tuh sebenarnya tadi telat karena kan aku telat 30 menit kan. Jadi di rumah aku tadi sempat sakit perut. Jadi pup dulu. Jadi Gojeknya nungguin. Pas nyampe sini, karena aku izin toilet. Aku pup lagi. Jangan judge, sakit perut. Normal. Nah, manusiawi. Ya, izin. Izin. Oke, sekarang Oke. kakak, aku satu aja guys. Satu aja. Kajian 3 atau 2? Aku tadi tuh udah mikirin ya, tapi coba sambil ini ya, sambil Iya. berjalan ya. Aku udah nemu satu sih. We listen And we don't judge. Kalau nggak keringetan, aku nggak mandi. Aku gak ngejudge. Listen, we don't judge, teman-teman. Sama aku juga. Iya dong, Tapi kan nggak beda. keringetan. Tapi ya ada jangka waktu juga. Maksudnya Iya. kalau sampai berhari-hari, misalnya kayak cuma 2 hari gitu. Misalnya hari itu nggak keringetan ya nggak mandi besoknya. Baru aku ngerasa ada teman. Aku pernah gak mandi seminggu tau. Oh kalau itu judge sih, kayaknya itu wajib di judge ya teman-teman. Bangsat Jadi kayak lalerin nih. Lalu sampai yang nyamuk kalau lagi ini udah ngelingkarin. udah ngelingkerin lalu-lalunya. Tapi Seminggu. Tapi cuci muka dong pasti. Cuci muka, ganti baju. Iya, sikat gigi Sikat gitu kan. gigi. Cuman mandi badan tuh Pasti. emang kadang tuh apalagi keramas. iya keren Kayak banget. aduh ngeringinnya tuh effort banget. Mendingan kayak udah cepol aja, set, udah kelihatan Betul. ya kan? Oh, terus mandi kan? Mandi dong, kan mau Oh. pergi. Iya. Jadi kalau di rumah aja. Di rumah. Mm-mm. Tapi aku mandi kalau mau pergi aja, Oke. gitu. Aku pernah hampir rekor, hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Nah, cuman Oh my God. yang di belakang kamera ibu saya tuh bawel, jadi kayak mandi nggak gitu. Kayak gembel kali ya, gitu. Terus Kayaknya aku mandi. pernah seminggu mungkin keluar tuh karena sakit. Kalau sakitnya nggak bisa ya guys. Iya, Iya, itu doang sih kayaknya karena sakit seminggu. aja, males nggak ada. Kalau males paling lama 3 hari, dan itu juga kalau lagi liburan aja. Dan di rumah nggak ngapa-ngapain, lagi nggak olahraga juga, lagi nggak pergi. Jadi ya udah. Ternyata aku nggak ada temennya guys. Bener, bintang tamu yang kelihatan jarang mandi pun. Baru ngerasa happy. Oke, Kita lanjut. lanjut. We Listen and we don't judge. Apa tuh? Sebelumnya aku minta maaf dulu, izin. Izin. Aku kadang kalau udah janjian sama orang, sebelum aku berangkat tuh kadang aku berharap semoga nggak jadi.
Karena aku mager buat pergi. Karena aku mager. Tapi bukan kerjaan ya. Kalau kerjaan oke, tapi kalau main gitu atau misalnya ketemuan nongkrong itu kadang tuh bikin apa ya? Bikin buat nyari schedule-nya itu senang kayak kapan ya? Udah minggu depan tanggal segini kita kesini bla bla bla. Hari H nih bangun tidur kan. Kok males banget ya? Kok capek ya? Kok ngantuk ya? Ini apalagi kalau misalnya lagi hujan pas bangun tuh pengen lanjut tidur aja lagi rasanya. Adem banget lagi mau tidur gitu. Gitu guys. Listen we don't judge. Emangnya ada korban nggak di sini? Ada yang pernah jadi korbannya nggak guys? Mohon maaf, jadi izin, udah ucapin izin ya teman-teman. Aku pernah lihat di TikTok kajian. Aku lupa itu pas kajian lagi teater atau dulu masih di JKT. Iya. Atau lagi konser. Itu ada pertanyaan kalau nggak salah, pilih harta apa temen nih? Oh iya, aku tahu, aku ingat. Ingat gak jawabnya apa? Masih inget lah, dan akan tetap sama jawabannya. Oh sama? Baru aku mau tanya. Apa jawabannya? Harta, itu tadi. Karena harta bisa membawa teman, tapi teman kadang tidak bisa membawa harta. Benar sih. Ya enggak? Lebih harta. Jadi kalau kata kajian di klip yang aku nonton, kalau punya temen nggak punya duit, nggak punya harta, kita mau keluar susah kan? Main juga kayak, aduh nggak punya uang gitu kan. Tapi kalau misal ada harta, kan temen yang punya harta juga datang ke kita. Iya, betul, benar. Aku setuju kan? Kamu juga kan jawabannya pasti harta. Harta, tolong pinjam 100. Nggak boleh? Ya udah, nggak apa-apa. 50.000 aja. Dikurangin 10. Tapi kakak di JKT pernah ada problem nggak sih? Maksudnya soal pertemanan gitu? Kalau enggak sih, karena jatuhnya di JKT itu ya profesional tadi kerja. Mau gimana pun kita harus tetap bisa menjaga environment di dalam dan juga di luar. Jadi so far aku aman-aman aja. Lingkungan pertemanan di JKT itu gimana? Seru kok, apalagi cewek-cewek kan. Terus kayak dari kecil, masih muda. Jadi kayak kita tuh kayak saling membagi masa-masa kayak kita lagi capek, misalnya latihannya capek gitu kan, kayak ada temennya, tapi terus kayak lagi seneng juga misalnya ada temennya. Terus yang paling aku kangenin itu sebenarnya kalau sekarang ya, lagi prepare di backstage sambil make up gitu. Itu tuh seru banget kan, banyak kan cewek-cewek. Terus kita kayak rame-rame ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol nggak jelas sambil make up sebelum show. Itu seru banget teman-teman. Aku sekarang kangen itu sih lebih tepatnya. Tapi aku lihat kok vlog-vlog kayak gitu di JKT itu kayak kakak ke adik gitu loh, generasi atasnya. Bener, iya. Emang lebih karena apa ya? Karena mungkin setiap hari ketemu, terus dalam jangka waktu yang lama, jadi udah tumbuh rasanya tuh bukan kayak profesional atau teman lagi, udah kayak saudara, kayak adik, kayak jadi sayang banget gitu. Oke. Lingkungan pertemanannya kakak lebih suka di acting, di dunia perfilman, atau di JKT? Waduh. Pengen tahu dong. Izin. Mungkin ya, karena kalau aku pribadi udah lama banget di JKT dibanding aku acting tuh aku baru mulai 2021. Oh 2021. Iya. Berarti baru 5 tahun. Iya, sekitar hampir mau 5 tahun, 6 tahunan. Tapi kalau di JKT tuh aku udah 7 tahun, tapi intensitasnya lebih banyak di JKT. Jadi otomatis aku lebih deket banyak sama member JKT sama X. Cuma bukan berarti pertemanan di acting itu aku juga kayak satu di mana, enggak, tetap ada teman, cuman lebih deket aja karena itu tadi lebih dulu dan lebih lama, lebih intens ketemu. Karena kalau di film ini nggak sih kan, maksudnya
setiap project film tuh beda. ganti, iya, makanya aku bilang tadi nggak intens. Project itu tuh tiap hari loh, bener-bener setiap hari kita ketemu selama 7 tahun tuh gimana kita nggak deket banget gitu rasanya. Kalau syuting misalnya sebulan, bahkan ada yang cuma kayak 2 minggu, habis itu udah selesai. Terus ketemu lagi nanti teman yang baru gitu. Tapi beberapa ada yang aku masih catch up sih, masih main. Beberapa itu yang cocok banget yang iya, atau misalnya kita ketemu di nggak sengaja gitu di event atau apa gitu. Ketemu lagi ntar di premiere. Betul. Apa lagi ya yang aku tanya ini ya? Ayo. Tim Hore nggak ada, Tim Hore? Giliran ganteng-ganteng aja di Tim Hore. Oh gitu. Aduh, gimana nih? Pacarnya siapa? Oh my god. Aku udah sering upload di TikTok sama Aku udah di. Iya kan, udah tahu. Dia ini juga aktor juga, namanya Nicholas. Ketemunya karena apa sih? Lucu nih, aku tuh ketemu tuh waktu masih JKT. Ini aku udah pernah ngomong juga sih di live aku atau di kayak podcast lain aku juga pernah ngomong. Aku tuh ketemu di syuting. Terus abis itu karena aku masih JKT, di situasi aku tuh lagi hektik banget waktu itu. Jadi aku mau perform lagu baru di teater, kayak 16 lagu. Terus aku sambil syuting, aku sambil skripsi lagi. Jadi aku yang kayak syuting itu tuh rasanya kayak terombang-ambing banget. Terus kayak di JKT juga yang kayak sambil ngurusin skripsi dan segala macem. Agak hektik ya. Jadi aku tuh nggak mikirin kesana untuk punya pacar atau nyari cowok. Aduh, nggak dulu deh. Terus udah, nah aku udah kelar itu semua. Akhirnya aku sidang, terus aku akhirnya udah selesai skripsinya, terus lagu baru JKT juga udah kelar tuh, aku perform di teaternya udah selesai semua. Aku grade. Jadi aku kan keluar dari JKT karena emang aku pengen fokus acting. Biar lebih mendalami aja kan. Gitu. Aku lihat juga videonya itu di TikTok, guys. Iya, biar ya jalan baru lah gitu. Karena udah punya cukup banyak bekal dari JKT gitu. Terus gak lama dia chat kayak main gitu-gitu kan. Terus kayak ya udah dari situ kayak berjalan secara natural aja. Kayak gitu. Udah berapa tahun pacaran? 2002 berarti 2003. Iya, 2. 2 tahun Tim Hore pacarannya. Coba ntar kepoin TikTok. Apa lagi? Harapan kedepannya apa? Harapan kedepannya apa? Gitu. Terus apa lagi? Paling suka tuh main di film apa? Oke, harapan kedepannya. Ini general aja, kakak mau soal pasangan, soal pertemanan atau karir. Untuk general aku yang pasti semuanya aku pengen di tahun depan tuh jadi lebih baik, terus menjadi pribadi yang juga lebih bijak, terus bisa memberikan yang terbaik aja untuk semuanya, mau itu di karir atau kehidupan atau percintaan. Ya itu intinya mengupgrade diri aja. Mau mengupgrade diri Tim Hore. Aku mau. Doakan aku ya. Amin, pasti bisa kok, pasti bisa. Pertanyaan kedua tadi dari Tim Hore. Paling suka main di film apa sejauh ini? Aku tuh baru nemu sekarang ini ya, karena mungkin aku udah punya beberapa kali main banyak karakter. Ternyata yang aku suka tuh nggak ada. Karena gini, aku malah penasaran ke depannya itu aku bakal dapat karakter apa sih. Gitu. Jadi nggak spesifik. Aku sukanya film yang horor terus, atau aku sukanya film yang cinta-cintaan terus. Aku dapat karakter apa ya? Aku ngapain nih? Pekerjaan aku apa? Atau umur aku berapa? Terus aku kebiasaannya gimana? Aku malah penasaran sama karakter aku yang selanjutnya gitu. Karena seru aja di dunia nyata. Aku nggak bisa gitu misalnya jadi seorang apa gitu kan, mungkin susah, ada kuliahnya dan segala macam untuk menjadi seorang profesional itu. Tapi kalau di film tuh aku bisa. Jadi kayak seru banget kalau di film aku bisa jadi kayak gini. Iya, kalau di film aku bisa cobain pekerjaan ini. Oh, aku bisa jadi cobain kayak gini. Aku tuh di dunia nyata, aku nggak pernah sama sekali masuk ke ruang sidang.
Oh, ruang sidang. Tapi aku udah 2 kali di film masuk ruang sidang. Yang satu jadi temennya, yang satu jadi ada di film baru aku ini seorang jurnalis gitulah. Jadi kayak, seru banget. Kalau di dunia nyata aku nggak akan pernah dapat pengalaman itu, tapi kalau di film aku bisa dapat itu sih. Oh, jadi jurnalis di film baru. Iya, tapi belum tayang karena baru kelar syuting kemarin. Kayak di mataku tuh langsung kebayang kayak dandanan jurnalis gitu ternyata ya. Seru Ada teknologi seru tahu nyobain karakter yang baru. di dunia nyata itu kita nggak bisa coba. Iya. Gitu. Pengalaman jadinya. Terus kita juga harus ngebangun ini nggak sih Kak, background dari Itu karakternya. aku suka banget tau. Untuk kita berimajinasi sampai aku gitu kan. kayak dia tuh dulu waktu kecil gimana ya. Iya, Zodiaknya. Aku udah tahu zodiak Kak Jinan yang ngasih. Oke. Kenapa kok kamu gitu? Emang kamu apa? Aku Sagittarius. Ya udah sih kita tuh kembar loh. Oh iya. Kamu tau nggak Tapi kalau aku lebih baik. Secara zodiak ya. Kakak tahu kan riwayat Gemini seperti apa? Lagi-lagi. kalau aku Sagittarius loh. Oh, Sagittarius. Aku Sagittarius. Sagittariusku sama Gemini tuh kembar. Dia tuh kayak Ya. saling mirror gitu. Kalau kemarin sih Gemini temen gue sudah tidak berteman sekarang. Oke. Kayaknya nggak Tapi yang tahu. Gemini banyak nggak kayak Iya. gitu. Aku Gemini baik kok. Ah, Gemini baik. Aku setuju. Aku Gemini baik. Gemini baik. Sebenarnya yang salah itu bukan orangnya guys, tapi Gemininya. Oke, iya betul. Dan Gemini yang jahat di luar sana. Atau mungkin dia Gemini Mei kali ya. Iya, kakak Gemini. Aku Gemini Juni. Oh, Juni. Iya, biasanya beda tuh. Kalau beda Iya, beda beda bulan bulan. kadang beda juga. Nah, Aku Sagittarius Desember. V1. Aku 12. oh iya, sumpah nggak sih? Cowok aku juga. Tanggal 12 juga ya. Iya, 12. Wow, coincidence. Flash sale gak? Iya. Aku langsung jam nol. Aku langsung kayak Let's say. dapat apa ya hari ini? Aku suka godain dia kayak kamu di flash sale ya dulu. Akhirnya 12. Ibu udah gimana sih Bun? Ke 12? Gratis ongkir berarti kamu ya. Diskon 40% ya? Iya. Bisa gitu. Tapi balik lagi, Gemini Oke, Gemini. ya. Apa nih? Menurut kakak Gemini itu seperti apa? Jadi zodiak ya guys tiba-tiba. Oh my god. Gak apa-apa deh. Aku zodiak aja sekarang. Oke, kalau aku nggak bisa nilai diri aku sendiri sih. Jadi apa yang aku dengar orang-orang aja. Dan aku juga punya banyak banget temen Gemini. Oke. Iya. Gemini teman-teman aku yang Gemini emang rame banget sih orangnya. Terus refleksnya apa ya? Nah, karena teman-teman aku ini fun fact ya, teman-teman aku yang Gemini tuh bahkan sering bilang ke aku, kayak bukan Gemini deh. Aneh banget. Iya. Gitu. Gemini tuh nggak kayak gitu, ngapain sih lo begini sih? Ya gimana jadi gue gitu. Mereka tuh biasanya lebih berani gitu loh, lebih pilihan hidupnya lebih bold, lebih tahu dia maunya apa dan segala macam. Nah, kalau aku tuh kadang masih suka berpikir beberapa kali dulu kayak ini bagus nggak buat kedepannya, nanti aku Emang nyesel nggak? pertimbangan ya? Iya, biasanya kan Gemini nggak langsung aja, makanya mungkin orang banyak yang bilang red flag karena itu tadi nggak mikirin depannya, nggak mikirin akibatnya, sebabnya. apa-apa. Iya. Jadi orang kayak jadi kesel gitu sama dia. Ya aku setuju dengan teman-teman kakak yang bilang kalau kakak tidak seperti Gemini. Aku setuju sekali ya. Setuju tidak? Timaren? Ya, saya berharap kakak Aries atau enggak Sagittarius juga. Egois. Terus bang. Oke, kajian mungkin itu aja. Kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, gimana? Thank you banget udah tadi saranin juga. Aku jadi terbuka gitu, jadi kayak 10 tahun pacaran. 10 tahun bersahabat Iya, guys. itu. Dan ternyata kita cuman perlu bijak aja menanggapi hal-hal kayak gitu, kayak oh ya udah kalau nggak mau dengar ya udah gitu kan, udah gue bilang gitu kan. Tuh. Kata kuncinya. Dan kita akhiri aja obrolannya bagaimana?
Oke, kalau gitu. Thank you so much sudah datang. Iya, makasih banyak ya Luna udah undang aku ke sini. Iya. Kita foto dulu gimana? Boleh. Nanti kita pajang di sana. Kayak gitu. Oh, lucu banget. Boleh. Ya. Udah. Gemas banget. Itu dia berbincang-bincang dengan Kak Jinan. Thank you so much untuk kalian juga udah mau dengerin sampai akhir, sampai closingan ini. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye!